apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita bawa, apa saja yang harus kita pakai untuk ujian SKD. Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak, bukan jeans. Bang, sepatu apa yang tertutup itu bang? Itu pantofel untuk wanita. Apa yang tertutup itu? Tertutup jarinya semua ya. Pengecekan identitas dan kartu ujian. Jadi kalian harus patuhi, jangan sampai kalian telat hadir sesinya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Landri Aturan Sina. Di video kali ini, bagi teman-teman yang mendaftar sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkim, sudah bisa melihat lokasi tes dan jadwal ujian tes SKD sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkim. Bagi kalian yang belum melihatnya, di sini bisa dilihat di website resmi Catat Kementerian Hukum dan HAM. Di sini sedikit aku jelaskan tentang pengumuman untuk pelaksanaan tes SKD, apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita bawa, apa saja yang harus kita pakai untuk ujian SKD ini, agar kalian bisa mempersiapkan lebih awal lagi dan kalian tidak ketinggalan informasi penting ini. Sebelum lanjut ke video, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat video ini. Oke, yang belum melihat pengumumannya bisa kalian download di website resmi Catat Kementerian Hukum dan HAM. Di sana sudah dijelaskan apa saja yang harus dibawa, apa saja yang harus kita siapkan untuk ujian SKD. Oke, kalian bisa download sesuai dengan lokasi tes kalian masing-masing, di mana lokasi tes kalian yang kalian pilih kemarin. Kalau kalian tidak memilih lokasi tes, kalian bisa lihat sesuai dengan domisili provinsi kalian masing-masing. Di sini akan kubacakan pengumumannya, akan sedikit aku jelaskan pengumumannya. Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dasar untuk sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkim tahun 2020. 1. Peserta yang terdapat dalam lampiran 1 pengumuman ini adalah peserta yang akan mengikuti seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem CAT sesuai dengan hari, tanggal, waktu, lokasi pelaksanaan sebagai berikut. Bagi kalian yang tidak ada namanya di lampiran ini, kalian bisa cek lagi di mana kalian memilih lokasi tes. Misalnya kalian lokasi tesnya memilih di Jakarta, kalian cek lagi di Jakarta. Kalau kalian tidak memilih lokasi tes, kalian bisa cek di sesuai dengan domisili kalian masing-masing. Jadwal hari, tanggal, waktu, dan lokasi pelaksanaan SKD sebagai berikut terlampir. Jadi kalian bisa lihat jadwalnya di hari apa, tanggal berapa, sesi berapa. Di sini kalian bisa lihat di lampiran. Dan juga kalian bisa lihat lokasi tesnya di mana, alamatnya di mana. Untuk lokasi tes yang kemarin yang ada di website BKN Dikdin itu tidak sesuai, karena yang sesuai adalah yang di pengumuman ini. Jadi kalau misalnya berbeda dengan website, itu kalian mengikuti di pengumuman yang baru ini. Karena yang di website itu alamat kantor BKN, bukan alamat kantor untuk ujian CAT. Jadi yang alamat kantor untuk ujian CAT adalah di pengumuman yang baru ini, seperti itu. B. Peserta wajib membawa kartu peserta ujian asli, yaitu IKTP asli, atau kartu keluarga asli, atau kartu keluarga yang dilegalisir penjabat berwenang, atau surat keterangan perekaman kependudukan asli. Di sini yang kalian wajib membawa adalah kartu ujian peserta, itu kalian bisa download di website kalian masing-masing, dan juga membawa identitas kalian. Ini di identitas kalian, bukan semuanya yang harus kalian bawa. Bang, KTP saya, kakak saya tidak ada yang asli karena di kampung bang. Di sini kalian tidak harus membawa kakak. Kalau ada kalian KTP saja. Jadi kartu ujian dan KTP saja yang harus dibawa. Kalau tidak ada KTP, kalian bisa membawa kakak asli. Kalau tidak ada kakak asli, kalian bisa membawa fotokopi kakak yang dilegalisir. Kalau tidak ada juga, kalian bisa membawa surat keterangan rekan IKTP yang dari Capil, seperti itu, yang tempat kalian mendaftar online kemarin. Yang C. Peserta memakai pakaian dan membawa kelengkapan dengan ketentuan. Baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak. Di sini bagi kalian yang cewek cowok tetap lengan panjang, kemeja lengan panjang warna putih polos tanpa corak, seperti itu. Misalnya ada corak dikit kayak
garis-garis sedikit tidak masalah, yang penting polos, putih polos seperti itu. Atau katanya ada yang bertanya kancingnya hitam gimana, nggak masalah, yang penting polos seperti itu. Bang, bagi yang non muslim apakah bisa memakai kemeja lengan pendek? Ini bukan masalah non muslim atau muslimnya, karena ini masalah protokol kesehatan. Jadi kalian harus mematuhi pengumuman ini, ketentuan ini. Yang disyaratkan adalah baju kemeja lengan panjang putih polos seperti itu. Jadi bang, untuk non muslim apa bisa pakai pendek? Tidak boleh, harus sesuai dengan pengumuman. Oke. Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak, bukan jeans. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kalian memakai celana panjang untuk pria atau rok untuk wanita, atau juga untuk wanita bisa juga memakai celana juga, tapi berbahan kain bukan jeans ya. Diingat, kalau kalian memakai jeans yang warna hitam, kalian tetap juga tidak akan diperbolehkan masuk ujian. Jadi kalian usahakan celana atau roknya berbahan kain seperti itu, bukan jeans. Untuk sepatu tertutup berwarna hitam, di sini banyak sekali yang bertanya, bang, sepatu apa yang tertutup itu bang? Kalian di sini akan kuberikan contoh, karena adik aku sendiri akan ujian SKD besok. Di sini aku sudah memberikan sepatu buat adik aku sendiri, yaitu sepatu pantofel untuk wanita. Apa yang tertutup itu tertutup jarinya semua ya, bukan sepatu yang berbentuk sendal seperti itu yang ada kelihatan jarinya, itu tidak diperbolehkan untuk ujian. Jadi usahakan yang disarankan, yang aku sarankan adalah sepatu pantofel seperti ini. Untuk wanita ataupun untuk pria, usahakan sepatu pantofel atau sepatu kulit atau sepatu formal lainnya yang tertutup, tidak kelihatan jarinya seperti itu. Dan jangan lupa memakai kaos kaki untuk ujian ini. Dan di sini juga ada wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, menggunakan perlindungan wajah atau face shield bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan seperti itu. Jadi untuk kalian wajib memakai masker untuk ujian SKD ini, dan disarankan bagi kalian yang mempunyai face shield, kalian bisa membawa face shield juga. Seperti ini, apa itu face shield bang? Ini face shield pelindung muka seperti itu, terbuat dari kaca atau plastik seperti itu. Ini bisa kalian cari di toko-toko kesehatan. Ini harganya juga nggak begitu mahal. Ini tidak diwajibkan, hanya disarankan saja. Ini aku belikan untuk adik aku untuk ujian SKD besok seperti itu. Dan masker bisa kalian pakai masker biasa aja, yang penting hidung dan mulut kalian tertutup dengan rapi seperti itu. Di sini ada peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan SKD. Misalnya kalian SKD-nya dijadwalkan jam 10, kalian 90 menit sebelumnya sudah harus hadir seperti itu. Jadi jam 8.30 kalian udah harus hadir untuk registrasi PIN peserta atau pengecekan identitas dan kartu ujian. Jadi kalian harus patuhi, jangan sampai kalian telat hadir sesinya seperti itu. Kalau kalian telat hadir, kalian tidak akan diperbolehkan mengikuti ujian SKD. Jadi kalian ingat lagi, usahakan kalian hadir seminimal mungkin 90 menit sebelum ujian sesi kalian. Bang, aku ujiannya sore, boleh kalian hadir misalnya ujiannya jam 3, kalian hadir jam 1 boleh, nggak harus hadir jam pagi seperti itu. Peserta yang mengikuti SKD wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID sesuai dengan surat edaran BKN. Jadi kalian harus patuhi protokol kesehatan untuk ujian SKD ini, yaitu memakai masker atau memakai baju lengan panjang sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dari BKN untuk ujian SKD ini. Kalau kalian tidak memakai protokol kesehatan, atau kalian tidak memakai masker, atau kalian tidak memakai baju lengan panjang, atau kalian tidak memakai sepatu yang disarankan, kalian tidak diperbolehkan untuk ujian dan kalian bisa gugur otomatis di ujian SKD ini. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan SKD menjadi tanggung jawab peserta masing-masing. Jadi ada yang bertanya, bang, saya jauh dari lokasi tes karena saya jauh di kampung, lokasi tesnya di kota, saya sekitar
6-10 jam ke lokasi tes, tidak ada kendaraan, tidak ada transportasi, dan di sini ada lockdown seperti itu tanggung jawab peserta bagaimana caranya kalian untuk pergi ke lokasi tes, mau naik apa atau diantar siapa seperti itu tanggung jawab kalian masing-masing. Kalian kan sudah ada surat edaran untuk ujian SKD. Kalau kalian lockdown daerah kalian tunjukkan surat edaran kalian mengikuti ujian SKD. Mana tahu kalian bisa keluar dan bisa masuk untuk ujian SKD ini. Hasil seleksi CT secara live dapat dilihat melalui media online streaming dan akan diupload melalui web resmi Catat Kementerian Hukum dan HAM. Jadi untuk live skornya kalian bisa streaming di web Catat Kementerian Hukum dan HAM. Nggak ada disediakan layar lagi untuk orang tua atau untuk keluarga untuk melihat live skornya. Kalian bisa lihat di streaming di web Catat Kementerian Hukum dan HAM. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan calon taruna sekolah kedinasan Poltekim dan Poltekim tidak dipungut biaya sama sekali. Ini sudah aku tekankan sekali sama teman-teman yang banyak, bang bayarnya di mana bang? Karena teman saya yang bayar, itu sekolah kedinasan lain yang bayar. Untuk Poltekim dan Poltekim itu gratis, tidak ada dipungut biaya sama sekali. Oke? Bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan hari, tanggal, waktu, dan lokasi ujian yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dinyatakan gugur. Jadi teman-teman harus wajib hadir sesuai dengan hari, lokasi, waktu, dan sesi yang telah ditentukan. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian yang akan mengikuti ujian SKD. Di video selanjutnya akan kubahas tentang tips dan trik untuk menjawab soal SKD atau soal-soal. Di sini juga aku akan membahas pembahasan soal SKD. Kalau ada pertanyaan tentang sekolah kedinasan atau ujian SKD, komentar aja di bawah video ini. Dan bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan akan kudoakan kalian lulus menjadi calon taruna Poltekim dan Poltekim. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Aku, Randi Lakukan Sinang. Sampai jumpa.